Oke, nomor 4 soalnya tentang yang ini ya. Soalnya dari sananya emang kayak gini ya. Jadi nggak dari sananya. Iya, soalnya bukan saya yang buat gitu. Tapi soal ini cukup relate buat saya bahas gitu. Jadi ada tabung, terus disekat gitu ya. Ini ada dimampatkan gitu. Terus ada bahasa keren ya, tendon, sedotan lah ya, kalau gampangnya gitu. Terus tinggi airnya segini, kemudian raw airnya sama dengan 10⁻³ kg per meter kubik. Kemudian ini ada tekanan 0. Nah, terus ini perbedaan ketingginya 1,95 meter. Kemudian di sini ada tekanan di dalam fluida atau di dalam tandon ini. Nah, tekanan dalam tandonnya katanya 3 atm. Nggak tahu atm apa aja tuh. 3 atm. Terus pertanyaannya adalah, apa pertanyaannya? Laju air yang keluar. V di sini berapa gitu ya? Ini pertanyaannya. Sebetulnya ketika kalian nemu soal, terus kalian sudah tulis diketahuinya, atau kalian dari gambar ini sudah kelihatan ya, apa ada yang diketahui gitu ya. Nah, langsung aja. Misalnya, ini ada tekanan, ini ada tinggi, ini ada kecepatan. Tekanan, tinggi, kecepatan dalam satu persamaan. Itu pasti hukum Bernoulli. Nggak ada lagi yang lain soalnya. Jadi tulis aja rumus hukum Bernoulli-nya P1 plus rho G H1 plus setengah rho V1 kuadrat sudah P2 plus rho G H2 plus setengah rho V2 kuadrat. Udah hafal rumusnya? Udah hafal nggak rumusnya? Kalian. Bagus ya, harus hafal rumusnya. Karena percuma kalau kalian belajar fisika, meskipun kalian, fisika banyak rumusnya, aku nggak bisa ngafal rumus. Rumus itu ada yang sengaja dihafal, ada yang hafal aja tiba-tiba. Sama kayak lagu. Dulu pas saya zaman SMA tuh Smash, tahu Smash, baru keluar tuh. Yang kenapa hatiku cenut-cenut itu tuh, baru keluar. Dan zaman dulu tuh kan, kalau orang yang K-pop ya suka boyband gitu. Melihat boyband Indonesia tuh kayak, ih apaan sih Indonesia bikin boyband, geleh gitu. Nah, geleh. Tapi diputar di mana-mana, di radio, masuk Alfamart, lagunya itu. Di TV itu, dahsyat, inbox, KB. Tak. Jadi hafal tiba-tiba aja saya itu liriknya. Sampai yang rapnya itu ya hafal juga gitu. Apaan ini? Kayak saya nggak suka tapi hafal gitu liriknya. Nah kayak gitu, rumus juga bisa gitu. Jadi kalau kalian lihat terus aja, lihat terus-terusan gitu. Nih, print saya tuh tempel di depan pintu, tempel di pintu kamar mandi, tempel di mana tempel-tempel. Nah, namanya juga siap. Nanti bisa apa ya? Hafal sendiri atau sengaja ngafalin, dihafal bisa juga. Atau cara yang paling benar kalau kata saya ngafal rumus itu adalah dengan latihan soal, banyak latihan soal dengan rumus yang sama. Kan jadi nulis terus tuh, hafal. Saya juga dari banyak rumus fisika, rumus ini mah hafal wae dah, nggak pernah lupa. Tapi rumus kayak yang listrik, yang lain-lain tuh lupa cepet. Kalau ini ting, tuh lupa-lupa, ini aneh, saya juga nggak tahu. Itu ya salah satu trik buat ngafal rumus. Ini sebetulnya banyak, termasuk soal yang banyak ditanyain. Karena Yan gak diketahui ini, Yan gak diketahui itu. Nah itulah yang saya bilang kalau fisika itu penuh dengan asumsi. Jadi kita harus asumsikan sesuatu. Gitu. Nah pertama P1-nya ada nih. Kita misalkan ini 1 ya, ini 2 gitu posisinya. Ini yang 1 ada nih diketahui.
H2 diketahui ya deltanya. P2 diketahui. Nah, mungkin kalian nggak tahu P0 berapa ya. Nah, ini mah kayak gravitasi aja. Kayak kalau nggak diketahui ya udah 1 ATM. Gitu. Nah, terus ini V2 ditanya nian. Nah, ini berapa? Nah, ini nih. Ini juga diasumsikan bisa. Asumsinya kalau kecepatan di sini itu V2 tuh jauh lebih besar daripada V1 sehingga boleh ini 0 gitu. Kayak 100 perak. Kalian punya semiliar gitu. Kurang 100 meskipun nggak jadi semiliar tapi kan kalian bilangnya ya punya semiliar lah kurang 100. Semiliar lah. Jadi 100-nya tuh udah nggak dianggap aja. Nah, sama kayak itu. Kecepatan yang keluar dari tendon ini jauh lebih besar daripada kecepatan turunnya air di sini. Jadi ini diabaikan aja 0. Asumsi itu sebetulnya. Cuma kalau mau beres ngerjainnya ya harus gitu. Kalau nggak beres. Nah, udah gitu tinggal kita masukin. Nah, P1 itu 3 ATM. Atau jangan dulu masukin deh. Kita buat persamaannya dulu aja. Misalnya V2 berarti P1 min P2 plus rho G H1 min rho G H2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat. Oke, berarti ini P1 min P2 ya ditambah rho G H1 min H2 ya sama dengan setengah rho V2 kuadrat. Nanti V2 kuadrat sama dengan P1 min P2 plus rho G H1 min H2 per rho dikali 2 gitu ya. Kalau saya sarankan sebelum masukin rumus, sebelum masukin angka ke rumus, mendingan temuin rumus yang udah jadinya daripada nanti kalian masukin angka ke sini misalnya. Masukin dulu, terus masukin ke sini. Pokoknya semua dimasukin sama kalian gitu. Itu lebih mudah untuk ketuker atau nggak ke bawah nolnya atau pokoknya jadi ceroboh gitu. Kemungkinan cerobohnya bisa lebih banyak dibanding cuma mindahin angka atau huruf yang eh, kayak gini, P, Rho, G itu kan mudah ya, kayak aljabar lagi gitu. Tapi kalau misalnya udah masukin angka, dipindah-pindah tuh biasanya agak repot. Jadi saya nggak saranin sebetulnya. Ini juga salah satu trik di UTBK kalau pengen cepat dan teliti, gini bisa jadi cara ngerjainnya. Jadi buat rumusnya dulu aja, biar nanti tinggal masukin angka-angkanya. Nah sekarang baru masukin nih P1. P1-nya 3 ATM. Ingat ATM adalah satuan tekanan yang tidak internasional ya. Dia belum go internasional. Jadi kita pakai internasionalnya. Internasionalnya adalah Pascal. 1 ATM sama dengan 10 pangkat 5 Pascal. Berarti 3 ATM 300.000 Pascal minus 100.000 Pascal plus rho-nya 1000, G-nya 10, H-nya nah delta H-nya ini ya 1,95 per rho-nya 1000 ya ini yang dikali 2 nanti hasil totalnya. Udah tinggal dihitung ini mah. Nah, kalau udah kayak gini saya biasanya malas ngerjainnya. Karena udah bukan fisika lagi, udah matematik aja. Hitung aja. Berapa hasilnya? Ini kan 200. Ya. Plus 1, 2, 3, 4, 5. Gini ya. Per 1000 per 500 gitu ya. Gitu ya. Udah dihitung. Jadi berapa nih? V2 kuadrat tapi ya masih. Kayaknya harus dihitung sih ini mah. Soalnya dikuadratin habis itu. 200.000
ditambah, bener nggak ini 19.000, 19.500, bener nggak? 1000 dikali 10 dikali 1,95. Ini ditambah 19.500 dibagi 500. Nah, 439. Berapa ya? Di akar. Kayaknya saya salah ngitung ya. Enggak. Salah ngitung enggak? Coba saya lihat jawaban kalian deh. Yang udah hasil ngitung maksudnya kan. Hasil kalian mah 19 meter per second ya. 361. Seribunya hilang ya kalian mah ya. 1000, 1000, 1000, 1000. Oh gitu. Ya, bisa. Kalian dari sini nih, dari sini hilang ya. Ini kan 1000. Jadi ini hilang 1000, 1000. Ini 1000 hilang. Berarti cuma 300. Gitu ya. Ya gitu ya. Jadi cuma 200 ditambah 19,5 ya. Dikali 2 gitu. 219,5. Bener nggak? Atau bentar, minus nggak? H1, rugi H1, rugi H2. Oh iya, ini minus nih. Ya, ini minus ya. Hasilnya minus ininya. Kan H1-nya di sini, H2-nya di sini. Deltanya harusnya H2 min H1 ya. Berarti di minus H2 min H1. H2 min H1. Berarti ini minus. Nah, 219, dikurangi 200 dikurangi 19,5. 180,5 dikali 2 gitu ya. 180,5 dikali 2, 361. 361 di akar, hasilnya 19 ya. Oke. Oke, itu ya. Ini kalau nah gitu ya. Berarti amannya misalkan ini yang satu ya, harusnya ini misalkan ini yang satu, ini yang dua. Oke, gitu. Next. Nomor 7 ya sekarang ya. Nomor 4 ada pertanyaan dulu nggak? Sebenarnya yang kalian kerjain udah bener tuh. Mungkin bingungnya di asumsi aja ya. Ingat-ingat aja asumsinya tadi. Kenapa dia 0, yang ini ya. Terus ini kenapa jadi 1 atmosfer. Gitu, bedanya fisika sama matematik. Kalau matematik ngerjain soal biasanya perlu semua angkanya dulu gitu ya. Kalau fisika bisa jadi diketahui cuma satu, tapi ada
common sense yang lain gitu, yang emang meskipun G kan nggak diketahui tuh G berapa, tapi kan kalian suka langsung aja G10 gitu ya, jadi 10 kan. Itu kan nggak sadar sebetulnya, karena dibentuk aja gitu, karena udah tahu kalau misalnya G nggak diketahui 10 pasti. Nah sama ini juga, di fisika banyak juga maksudnya yang kayak gitu, nggak diketahui, oh berarti ini di konteks fluida biasanya air, nggak diketahui itu air tuh, tapi air itu rho-nya kalau nggak diketahui jadinya 1 gram per cm3 atau 10⁻³ kilogram per meter kubik. Kalau di konteksnya suhu, kalau jenis air. Nah, kalau jenis air itu disepakati ya segitu 4.200 joule per kilogram. Atau misalnya C nggak diketahui kecepatan cahaya itu 3 kali 10⁻8. Udah itu udah 3 kali 10⁻8 pangkat 6 ya? Saya lupa. Hah? 6 ya? Lupa sih. Bentar kita lihat. Jadi ada besaran-besaran yang ya udah segitu gitu. Kayak disepakati aja itu. Nah, ini kan udah P0 nggak diketahui. Kita sepakat itu 1 atm. Oke, sekarang nomor 7. Nomor 7 venturimeter ya. Ini venturimeternya tanpa manometer. Rumusnya lumayan nih, rumusnya. Ditanya adalah kuat arus listrik. Nah, ini nih. Soal ini saya kasih, meskipun listriknya belum belajar, sengaja biar kalian belajar duluan. Nanti pas di listrik, oh ini mah yang kemarin ya yang dipilih dinamis. Kalau ingat ya. Kalau enggak ya, cuma nggak tahu gimana. Jadi di venturimeter ini ditanya adalah berapa besar kuat arus listrik pada kawat pemanas R, gitu ya. Oke, ini agak macam-macam ya. Berarti ini nurunin rumusnya gini. Jadi asal muasalnya rumusnya itu dari PWT, PWT Purwakarta. Bisa juga ya Purwokerto, ya pokoknya PWT. Ya, Purwakarta mah PWK ya. Kalau PWT mah Purwokerto. Ya atur lah. PWT lah ya. Jadi daya daya gak mesti listrik sebetulnya ya. Apapun daya, bisa energi apapun. Yang dimaksud dengan daya adalah sebesar apa energi yang dia keluarkan atau yang dia butuhkan per detiknya. Daya itu bahasa Inggrisnya power ya. Jadi kalau Power Ranger, daya tuh depannya tuh. Power itu daya. Jadi bukan kita kalau ngomong ya, I need a power. Suka bilang gitu kan ya. Aku tuh butuh kekuatan. Bukan kekuatan. Aku butuh daya. Iya, jadi daya sebenarnya yang dibahas tuh. Daya satuannya watt. Satuannya watt. Penemunya James Watt ya. James Watt. Ini waktu. Mungkin kenapa daya lebih bermakna daripada energi. Daya itu menjelaskannya lebih rinci dibanding energi. Dan energi juga nggak kebayang bentuknya kayak gimana nggak tahu. Misalnya ini ada orang penghasilannya cuma 4 juta sebetulnya. Tapi daya sodakohnya itu 1 juta per bulan. Kebayang ya? Gajinya cuma 4 juta. Tapi daya sodakohnya itu 1 juta per bulannya. Gitu ya. Berarti kan dayanya itu 25% dari jumlah energinya kan. Ada nih orang 1 triliun gajinya per bulan. Tapi daya sodakohnya cuma 10 juta per bulan. Kenapa saya bilang cuma? Nggak sebanding, gaji dia banyak loh. Kalau ngomong-ngomong
persentasenya mah dikit gitu. Ya. Nah, daya kayak gitu. Kenapa AC suka bikin mahal bayar listrik? Dayanya besar. Gitu. Kenapa water heater mahal? Atau misalnya kalian mau kan nggak ini ya, nggak ke zaman kayak misalnya lagi main game atau lagi apa, terus tiba-tiba listriknya mati gitu, menceplak apa ya bahasanya? Pernah nggak kayak gitu? Nah itu kebanyakan daya, jadi dayanya harus besar. Nah energi per detik. Nah di sini konteks energinya itu adalah energi kalor karena ada pemanas di situ ya, di soal itu ada pemanas. Nah pemanasnya itu hambatannya R gitu. Jadi dayanya ini daya listrik, energinya energi kalor gitu. Energinya energi kalor. Energi kalor itu kan Q ya. Jadi energi listrik rumusnya itu V dikali I. V kali I bisa berubah jadi V kuadrat per R atau I kuadrat dikali R tergantung kebutuhan. Di sini karena hanya ada I dan R, nggak ada V, ya udah berarti I kuadrat dikali R sama dengan, nah energi kalor rumusnya adalah MC delta T. C delta T. Nah ini per detiknya, per waktunya. Nah, terus hubungannya ke fluida apa ya? Nah ini di sini mulai ramenya. Kuadrat per kali R, ini rho dikali V C delta T per T. Nah ini adalah Q, bukan Q kalor ya, tapi ini adalah debit. Gitu ya. Tapi bentar, tapi kalian nggak butuh debit kan ya? Butuh nggak? Butuh ya, butuh debit ya. Nggak butuh ya? Butuh nggak sih? Butuh mungkin ya. Butuhnya kayaknya. Butuhnya di mana? Butuh debit? Butuh debit nggak? Iya ya. Karena kadang ada yang nggak butuh, kadang nggak. Tapi ini kayaknya soalnya lihat, butuh nggak? Sok saya tanya kalian, butuh nggak? Butuh kayaknya ya. Butuhnya di mana? Buat apa? Buat nyari arus listriknya. Ya. Nggak tahu juga ya. Kok kalian ini sendiri sih? Bingung sendiri. Nah, saya lihat jawaban punya saya aja deh. Kalian ini bingung ya. Saya juga bingung ngejelasinnya gitu. Coba kita lihat dulu. Sebentar ya. Oke. Butuh debit? Ya, butuh debit. Berarti nanti kita ganti aja jadi I kuadrat dikali R sama dengan rho debit C delta T. Gitu ya. Nah, debitnya gimana cara nyari debitnya? Kalian butuh kecepatan dulu ya. Atau diketahui nggak di situ debitnya? Di soalnya.
Enggak ya. Tidak ya. Ya, berarti cari nanti debitnya. Nah, nyari debit atau bisa nanti kalian masukkan rumusnya I kuadrat kali R sama dengan rho A dikali V kecepatan C delta T. Karena debit sama dengan A dikali V gitu ya. Kecepatan. Nah, V-nya kalian cari dulu dari persamaan hukum Bernoulli. Udah hafal rumusnya? Rumus ini? Hukum Bernoulli? Hukum Bernoulli tapi yang di Venturimeter. Akar 2G kali delta H itu ya. ya 2G delta H per A1 per A2 kuadrat kurang 1. ini ada rumus yang lainnya ya, yang 1 min A1. Jadi di balik bawahnya itu ada yang dibalik gitu. Nah, ini tinggal dihitung aja, G-nya ada, delta H-nya ada di soal ya. H-nya juga ada. Dapat berapa V-nya? 0,5 aku bet. 0,5. 0,5 ya. 0,5 meter per sekon. Nah, baru masukin ke persamaan ini. Mau nyari I kan ya? Udah masukin informasinya. I-nya dicari ya? I dicari, I kuadrat. R-nya berapa? 21 ya. Oke, hambatnya 21 ya. 21. Itu 21 apa ya nanti? Rho-nya, nah rho air ya. Otomatis saja rho air 1000. Kemudian A-nya adalah luasnya berapa? Luas yang mana yang dipakai coba? Yang 18 bukan? Yang kenapa yang 18 bukan yang 6? Kenapa ya? Soalnya yang ke apa sih? Yang ke bagian kanannya 18 kan, jadi yang 6-nya nggak perlu. Iya. Karena si pemanasnya ada di kolom yang besar, bukan yang kecil gitu ya. Jadi kita pakai yang 18 kali 10 pangkat min 4 ya. Meterin. Terus V-nya tadi 0,5 kita masukin ke sini. Nah, C air, kalau jenis air nggak diketahui di sini. Ini 4.200. Delta T-nya di sini pengen 5 derajat per 5. Udah dihitung ini mah. Nanti I kuadratnya dapat berapa? (18 dikali 5 dikali 42 dikali 5 dibagi 21. Berapa hasilnya? Ratus ya. 900. Berarti I-nya adalah akar dari 900 atau 30 ampere ya. Satuan arus listrik ampere. Ini 30 ampere gede banget malah. 2 ampere aja manusia bisa mati ya. 30 ampere. Meledak ya. Orang meledak ini. Serius, ini serius. Listrik rumah kalian itu maksimumnya 5 ampere. Kalau lebih dari 5 ampere, sikringnya biasanya menghitam ya, atau putus bahasanya. Kalau listrik lampu kalian mati itu yang putus kan ada hitam-hitamnya kayak gitu. 2 ampere aja bisa bikin mati kalian. Apalagi 5 ampere, apalagi 30 ampere. Meletup ya. Gosong. Pernah lihat gak yang kayak gitu? Cari di YouTube banyak. Orang berdiri di atas kereta, orang India. Di India tuh masih sampai sekarang
keretanya tuh overweight tuh masih di atas kereta, di atas gerbong gitu ya naiknya. Terus di pinggir-pinggirnya gitu kayak wah gila itu. Kayak konektor bis gitu. Masih di India. Jadi ada tuh dia naik di atas gerbongnya tuh dia berdiri, nah pas berdiri palanya tuh kena kabel listriknya meletup itu. Dak, nyala langsung. Jadi terang gitu, jadi terang. Asli jadi 3 lampu terang. Sekejap langsung jatuh. Dan udah kebakar, badannya udah hitam semua. Nggak rasis orang India hitam ya. Maksudnya gitu. Oke. Ini informasi ya, nanti lebih banyak tentang listrik ya di bab listrik. Setelah bab ini kuis, kita masuk ke bab listrik. Oke, itu untuk nomor 7. Sekarang nomor 10 ya, nomor 10. Nomor 10, ini ada turbin. Turbin tuh bahasa kerennya kincir ya. Cuma turbin itu bentuknya bisa muternya itu horizontal, bisa vertikal. Pokoknya ada turbin, kemudian ini ada bendungan, terus ini ada air jatuh gitu ya dari bendungannya. Nggak mesti gitu sih. Biasanya sih bendungan, kalau yang saya lihat di bendungan-bendungan mah, ini turbin, ini bendungan ya. Air tuh dari pintu air tuh masuk itu ke sini. Kayak gitu. Intinya mah gitulah ya. Ini ada H-nya sekian. Di soal ini H-nya berapa? 90 meter tinggi ya. Terus pembangkit listrik tersebut menghasilkan daya lagi tuh ya, daya 9 megawatt. Efisiensi pembangkitnya 50%. Ditanya debitnya, debit airnya berapa nih? Terus ya efisiensinya, nah, lambang efisiensi gitu ya, 50%. Oke, ini megawatt kita ubah dulu ke watt ya, ke watt. Mega itu 10 kali berapa? 10 pangkat berapa? Angka 6 ya, 6 ya. Tahu dari mana pangkat 6? mungkin. Bener tapi. Jadi kalau ke bawah tuh ya sebetulnya fisika tuh kan yang kalau kalian belajar ke SD cuma yang paling atas tuh kilo ya, kilogram. Terus yang paling bawah itu kan miligram. Nah, di bawah itu masih banyak kan, di bawah mili itu masih ada mikro. Terus habis mikro nano. Habis nano femto, habis femto ato. Terus kalau di atas kilogram tuh masih ada habis kilo tuh kilo mega, habis mega giga, habis giga tera. Masih ada lagi habis tera tuh. Nah ini saya lupa nih habis tera. Pokoknya eksa gitu kalau nggak salah. Jadi gede ya itu. Nah 10 pangkat 6 ini untuk watt. Untuk mega. Jadi megawatt ya 10 pangkat 6. Megabyte berarti 10 pangkat 6 byte gitu. Nah, ini ke daya listrik lagi ya. Jadi hubungannya ke daya listrik lagi. Lagi-lagi memang. Jadi daya sama dengan dayanya sama dengan energi per detik. Nah, ini kan daya output ya. Nah, daya outputnya ini tergantung efisiensi mesin. Jadi mesinnya 50%. Atau mesin pembangkitnya 50%. Berarti efisiensi dia 50% dari energi yang masuk. Ini energi yang masuk. Jadi gini, daya efisien gini rumusnya. Daya output sama dengan efisiensi daya input gitu. Ya. Nah, nanti ya udah tinggal dimasukin nih 9 kali 10 pangkat 6 50% atau jangan dulu deh. Kita masukin rumusnya dulu seperti biasa. Daya ini 50% atau saya buat jadi 0,5 lah ya.
Nah, W-nya apa ini? Ada ketinggian. Yang diubah energinya berarti energi potensial. M, G dikali H per T. Nah, air kita nggak pakai M, pakainya volume. Pakai massa jenis berarti 0,5 rho dikali V dikali G dikali H per T. Lagi-lagi, V per T ini sama dengan debit. Nah, berarti P sama dengan 0,5 rho Q G H. Gitu ya. Nah, karena kita butuhnya adalah debitnya, berarti P dibagi 0,5 rho G H gitu ya. Nah, baru masukin P-nya tadi 9 kali 10 pangkat 6. Ini 0,5 rho air. Nggak diketahui, tapi kita udah tahu ini 1000, G-nya 10. Tuh. Di sini nggak diketahui rho-nya, nggak diketahui di soal. G-nya nggak diketahui di soal. Tapi kita udah refleks aja masukin kalau rho air 1000 kg per meter kubik. Kalau pakai gram, 1 gram per sentimeter kubik. Kemudian H-nya tadi 90. Nah, ini berarti coret. Berarti ini coret. Ini tanggal 2, berarti 100 dibagi 5 ya. Berarti debitnya 20 meter kubik per sekon. Ini meter kubik ya. Kalau di pilihan ganda misalnya ya, nggak ada yang meter kubik, adanya liter. Ya udah kita ubah ke liter. 1 meter kubik sama dengan 1000 liter. Ya 1000 liter. Karena 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Nah, kan berarti ini naik tuh. Berarti ini ada 20.000 liter per detik. 50 liter, 20.000 liter per detik banyak. 20.000 air yang per detiknya tuh yang masuk ke turbin, airnya sebanyak 20.000. Berarti 20 mobil Pertamina. Banyak ya? Iya, kan mobil Pertamina kan 1000 liter kan itu. Nah itu, ini 20.000. Berarti 20 mobil Pertamina dalam sedetik langsung masuk. Gede ya? Gede. Itulah fungsinya bendungan. Ya, membendung fungsinya. Nah, setelah membendung buat apa gitu. Jadi kalau ada yang nanya, apa sih fungsi bendungan? Buat ngebendung. Namanya juga bendungan, ya kan? Cuma nanti setelah, emang kenapa sih perlu dibendung? Nah, itu baru jawab. Baru dijawab kalau secara fisika, biar ketinggiannya semakin besar haknya. Energi potensialnya semakin besar. Debit yang bisa dihasilkan juga makin banyak. Kenapa harus kayak gitu? Karena untuk menghasilkan listrik yang sebesar-besarnya. Gitu. Oke, itu ya. Oke. Ada pertanyaan ini nomor 4, 7, 10. Oke, untuk sisanya, isi yang penasaran nanti coba saya share dulu. Saya coba masuk dulu ke playlistnya. Maaf Bunda gak mau makan. Dasar dong. Oke, sebentar ya. Mana ya? Oke, coba itu. Saya cuma kirim ke Najwa ya. Najwa bingung maksudnya. Oke, itu. Silakan di save aja linknya. Karena jadi di dalam playlist ini